Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Check it out. Dewi pasangannya Wali. Dewi lain. Dewi sangat istimewa. Wali nak Dewi pandang pada mata Wali. Allah utuskan Dewi pada Wali. Sebab batin Dewi dah lama bertaut dengan batin Wali. Allah dah utuskan Wali untuk membimbing Dewi ke syurga. Dewi sayang sama Wali kan? Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya juga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, "Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu?" "Enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli." Jadi jangan sampai belinya yang palsu kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu kata dia. Adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas. Ibu Rektor, tidak ada yang percaya ya, tidak ada yang percaya lagi sama rektor pun. Karena apa? Karena MK saja bisa itu dibolak-balikkan, entah dengan uang, entah dengan apa, entah dengan kekuasaan. Apalagi hanya Ibu Rektor. Nggak ada yang percaya dekan, rektor, teman ada itu. Adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Teman-teman, apakah kalian percaya dengan berita ini? UGM kini berdalih ijazah Jokowi hilang. Jadi ada info terbaru bahwa UGM memberikan keterangan ijazahnya Pak Jokowi dulu ada, sekarang jadi nggak ada nih. Udahlah, jujur aja. Kalau memang palsu, bilang palsu. Kalau enggak, ya tunjukin buktinya gitu. Jangan tiap hari kita tuh media pemberitaan keruh dengan pemberitaan semacam ini nih. Jujur aja lah. Ayo, berani nggak? Sampaikan pada publik. Jangan seperti ini. Emang publik bodoh. Sampaikan yang jujur ya. Saya sangat tidak puas, saya tersinggung. Memalukan kalau menurut saya. Dengan klarifikasi dari istana tadi, jangan-jangan ini ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini. Anda tanggapannya seperti apa, Prof. Kunchoro? Saya sangat tidak puas, saya tersinggung. Silakan Bapak lihat ketika saya membacakan petisi UGM. 2 kali saya membaca bismillah. Saya mengatakan dengan suara kasih dari UGM, mengingatkan alumninya untuk tidak seperti itu. Ini hari diupayani juga alumni UGM. Memalukan kalau menurut saya. Jadi jangan pembenaran. Kalau menurut saya, saran saya cabut. Kalau tidak itu. Maaf, saya takut ada chaos, Pak. Baru dari UGM bicara sudah ada banyak. Ada penolakan chaos yang terjadi. Saya takut betul itu persoalannya. Kita tidak main-main. Ini dari hati yang kecil. Tapi ketika kami dengan diri mengingatkan, pertanyaan saya adalah, lalu dengan bahasa apa kami mengingat?
berawal dari 3 lelaki bersaudara ini, yaitu Wijiatno, Mulyono Irlambang, dan Heru Purnomo. Mulyono Irlambang memiliki seorang putra bernama Hari Mulyono. Sedangkan Heru Purnomo, adiknya, memiliki seorang putri bernama Idayati dari pernikahannya dengan Sujiatmi alias Jinem. Karena kecintaan terhadap saudara sepupunya, maka Hari Mulyono menikahi adik sepupunya Idayati. Inilah pasangan Heru Purnomo dengan Jinem. Saat Jinem ditinggal oleh suaminya Heru Purnomo, dikarenakan harus menjalani hukuman di Nusa Kambangan terkait peristiwa G30 SPKI, Jinem dinikahi oleh kakak iparnya, seorang jejaka lapuk bernama Wijiatno, yang merupakan sopir pribadi tokoh PKI Aidit. Kedekatan Wijiatno dengan Aidit membuat Wijiatno dipercaya menjaga agen dari Cina yang sekaligus lady escortnya bernama Yip Maiwa. Pada suatu ketika, Yip Maiwa menjalin hubungan terlarang dengan Mulyono Irlambang. Dari hubungan tersebut terakhirlah seorang anak lelaki yang bernama Joko Widodo. Karena kondisi politik yang tidak menentu saat itu, maka Yip Maiwa sebagai agen dari Partai Komunis Cina harus meninggalkan Indonesia setelah berjasa menyerahkan Aidit kepada rezim Soeharto. Di sisi lain, setelah bebas dari penjara, Heru Purnomo pulang ke Karanganyar dan menikah dengan Eni binti Sumarto. Sumarto adalah kakak sulung Jinem yang juga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia. Joko Widodo kecil akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh Jinem yang merupakan istri dari pamannya, sampai kemudian dia beranjak dewasa. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian tentang silsilah Joko Widodo yang disampaikan oleh Bambang Tri di dalam buku investigasi jurnalistiknya yang berjudul Jokowi Undercover 2 ini? Karena sampai saat ini tidak ada bantahan sedikit pun secara kajian jurnalistik terhadap buku tersebut. Justru yang ada adalah memenjarakan Bambang Tri sebagai penulis buku Jokowi Undercover 2. Salam kawan, ini masih tentang ijazah Jokowi. Persoalan ini saya heran ya, kok bisa berkepanjangan, padahal sangat mudah sekali untuk dihentikan. Sangat mudah, sangat sederhana. Tapi saya melihat ada 3 persoalan di sini. Yang pertama, memang salah tanggap atau menerjemahkan tentang persoalan ini. Kemudian yang kedua, memang kekurangan literasi. Dan yang ketiga, memang disengaja untuk ditutup-tutupi. Saya ingin menjelaskan pelan-pelan ya. Ini argumentasi saya. Persoalan ini sebenarnya sangat sederhana. Karena objeknya juga jelas, yaitu ijazahnya. Cuma ini memang di framing sedemikian rupa, kemudian dibungkus, sehingga sulit untuk ditebak dan dihentikan. Tapi mari kita lihat sebenarnya alurnya. Yang pertama, kita harus menerjemahkan perkara ini dengan tepat. Kita sering mendengar ya, bahwa yang menuduh ya harus bisa membuktikan. Dalilnya seperti itu. Oke, kalau kita lihat tuduhan ini adalah sangkaan. Garis bawahi, sangkaan atau dugaan. Dugaan ini muncul karena ada banyak kejanggalan yang terlihat. Akhirnya muncul dugaan. Dalilnya adalah dugaan. Dan sejauh ini dugaan itu sudah dibuktikan. Nah, sekarang yang diminta adalah counter dari dugaan. Nah, selama ini yang terjadi, narasi dugaan dikonter dengan narasi pembuktian bahwa itu asli tanpa menunjukkan objeknya. Ini nggak bakalan selesai. Nggak bakalan, semua narasi berkonter narasi. Jadi sebenarnya yang mendalilkan dugaan bahwa ijazah itu palsu sudah membuktikan bahwa munculnya dugaan ini karena beberapa hal sudah dibuktikan. Nah, dugaan ya, sekali lagi dugaan. Dalilnya adalah dugaan loh. Dalilnya bukan objek, tapi dugaan atau sangkaan. Nah, sangkaan ini harus dibuktikan di counter dengan menunjukkan objek yang menjadi dugaan itu. Mudah sekali dan ini akan berhenti. Saya jamin ini akan berhenti.
pakai ketunda nih, bagus ya. Ada yang nanya sama gue nih, Bang, itu kan Pak Prabowo ke rumah Bu Mega ya. Terus Pak Prabowo pergi ke Timur Tengah, katanya sampai tanggal 15 belum tentu balik. Nah, tanggal 16 tuh rencana ada penggerudukan rumah Pak Jokowi, mau nanyain ijazahnya setelah dari tempat reuni akbar di UGM. Apakah Pak Prabowo nggak takut katanya Pak Jokowi digeruduk, kan temennya? Kenapa nggak buru-buru pulang nanti ya Bang ya? Kan kasihan itu ya katanya. Gue bilang gini ya, memang Pak Prabowo itu temenan sama Pak Jokowi, tapi untuk kasus ini tentu Pak Prabowo nggak akan bela-bela kalau salah. Ya, kalau memang ijazahnya itu palsu, maka itu konsekuensinya besar. Jadi kalau dibela-bela itu juga akan celaka buat Pak Prabowo sendiri. Yang besar itu kayak gimana? Nanti itu kalau di KPU-nya kan itu dia udah 3 kali KPU ya. Ada dari wali kota Solo, 4 malah. Gubernur Jakarta, terus kemudian presiden lagi. Nah, ada 4 pemilihan atau 5 pemilihan KPU tuh dia itu udah dilihat ijazahnya asli apa enggak. Nah, makanya Pak Prabowo yakin itu ijazah asli pastilah gitu kan. Apalagi rektornya juga udah bilang begitu. Kalau sekarang dibilang hilang, nah itu gue gak tahu. Bang, kan bisa aja Bang kerjasama semuanya, katanya itu kan ijazahnya palsu tapi udah terlanjur. Jadi karena udah terlanjur palsu udah diketahui, maka semuanya menjaga biar tetap itu kelihatan asli, biar nggak terjadi kerusuhan nasional Bang. Jadi kesalahan rame-rame katanya gitu. Ya juga sih ya. Tapi ya masa gitu sih, gue bilang gitu. Ya bisa jadi Bang, nanti semuanya itu akan berrekonsiliasi, menjaga. Walaupun ijazah Pak Jokowi itu palsu, akan dibilang bener Bang, akan dibilang asli katanya gitu. Untuk supaya tidak runtuh wibawa bangsa ini Bang, karena sudah memilih orang yang palsu ijazahnya. Gitu Bang. Kan udah terlanjur semua juga udah pada palsu Bang katanya. Uang ada palsu. Memilih katanya janji-janji terus palsu juga semuanya. Udah terlanjur palsu Bang, jadi biarin aja nggak apa-apa katanya gitulah, daripada ribut-ribut. Gue bilang bisa jadi juga sih ya. Terserah lo aja dah. Ijazah bisa dicetak, bisa dipalsukan, bahkan bisa dibeli. Tapi satu hal yang nggak bisa dibohongi, jejak digitalnya. Digital forensik itu seperti sidik jari elektronik. File ijazah palsu bisa terdeteksi dari font, metadata, bahkan histori pembuatannya. Kalau kamu scan dokumen palsu, sistem bisa tahu, ini bukan dokumen asli, ini fabrikasi alias pemalsuan. Jadi kalau ada yang ngotot ijazahnya asli, tapi ngeri divalidasi pakai digital forensik, kita patut curiga. Yang takut dibuka biasanya memang bukan kebenaran. Yang dipersoalkan ini adalah terkait ijazah dari Pak Jokowi, di mana ijazah itu dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini, UGM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi adalah benar, ya, pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan telah dinyatakan lulus dan ijazahnya asli. Nah, kalau pihak UGM sendiri sudah menyatakan itu adalah asli, lantas mau bagaimana lagi gitu loh. Dan ini kembali kami ulangin, ini sudah diuji dalam 3 kali persidangan, 1 tun, 2 gugatan perdata di PN Jakarta Pusat. Jadi seharusnya ini sudah masalah udah selesai ya, tapi kembali tadi masih ada lah oknum yang mungkin dengan tujuannya kita nggak tahu apa, angkat-angkat lagi. Terus kemudian juga ada beberapa pakar-pakar yang mulai melakukan perbandingan dengan apa yang mereka dapat gitu loh. Itu pakar itu kan membandingkannya itu tidak pegang yang aslinya, ya kan? Tidak pegang yang aslinya, dia hanya ngambil dari screenshotan, dari gambar di media atau gambar elektronik, kemudian dia membandingkan. Jadi itu sangat-sangat tidak ilmiah gitu loh. Jadi udahlah, makanya kami mengimbau juga masyarakat ataupun pihak-pihak oknum-oknum tersebut untuk sudahlah gitu loh. Semuanya udah selesai gitu loh. Pihak Universitas Gadjah Mada selaku lembaga yang mengeluarkan ijazah itu juga sudah menyatakan itu asli gitu. Jadi menurut kita dalam hal ini sudah diuji pengadilan, jadi pada prinsipnya udah no case lah, udah nggak ada perkara lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Izin setis videonya ya Pak Jokowi. Saya sebenarnya nggak mau ngebahas masalah isu ijazah palsu ini. Tetapi rakyat Indonesia saat ini mau jujur ataupun tidak, permasalahan dari mulai OCCRP, masalah pemilu, masalah
melanggar konstitusi. Masalah ijazah lagi yang terakhir nih Pak. Solusi saya begini aja, solusi saya biar adil gitu kan. Saya mencoba untuk orang sebagai masyarakat yang di tengah-tengah aja lah. Karena masyarakat kan berdaulat. Kalau si pelapor, ini logika kita yang paling sederhana. Isu ini banyak orang yang melapor. Tetapi Bapak tidak pernah hadir di persidangan. Bagaimana hendak selesai masalah ini? Kalau Bapak itu merasa ijazah Bapak itu asli, datang aja Pak ke persidangan. Langsung di situ membuktikan. Kalau misalnya secara audit forensik, audit digital, memang benar-benar ijazah Bapak asli, ngapain kita harus ribut-ribut seperti ini? Kami sebagai masyarakat pun udah jengah nontonnya. Hadir aja di persidangan, buktikan apa tuduh-tuduhan selama ini tuh Bapak buktikan kepada mereka. Lalu kalau misalnya buktinya itu benar, persidangan itu benar-benar transparan, orang yang menuduh Bapak itu nggak mempunyai ijazah asli, kan bisa dibawa ke ranah hukum. Kan simpel begitu. Ngapain kita harus nyodorkan pengacara, kuasa hukum, rektor? Yang dipertanyakan Bapak saat ini, Bapak yang hadir ke persidangan, buktikan apa tuduhan orang-orang tersebut. Kalau abang saya, Bang Anies Baswedan, nggak mungkin dipertanyakan masalah ijazahnya, karena benar-benar asli. Dia dosen, dia rektor gitu kan. Cuman ini kan kasihan, masalah ijazah nih, entah benar entah enggak begitu. Artinya kalau mau rakyat benar-benar dewasa, kami ingin menonton. Bapak hadir di persidangan, Bapak bawa ijazah yang asli, buktikan kepada si pelapor. Kalau benar-benar asli, persidangan secara transparan dan terbuka, audit forensik secara terbuka, dan audit secara forensik digital secara terbuka, transparan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Maka kalau benar-benar asli ijazah Bapak pidanakan saja orang yang melapor. Kan adil. Ya kan? Kami udah nggak sabar nih Pak nontonnya. Siapa sebenarnya yang bersalah? Kita nggak ada yang tahu. Ya saya kira gitu aja lah. Jalur tengah aja saya ambil. Setiap pelapor artinya pelapor paling setidaknya mengantongi bukti 60%. Begitu juga yang terlapor. Kalau yang terlapor merasa dia mempunyai bukti yang cukup juga, adu bukti. Jadi selesai masalah nih. Kayak mana penonton? Cocok nggak? Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep masih kode nih, bakal ada figur yang sering menggunakan seragam hitam putih bergabung ke PSI. Apakah anak magang baru? Atau mahasiswa baru yang lagi di ospek? Enggak dong. Pada 10 April 2025 saat acara PSI di Boyolali, Kaisang memerintahkan seluruh kader PSI untuk memakai seragam atasan putih dan bawahan hitam. Buat apa? Buat menyambut bergabungnya seorang tokoh ke PSI. Nah, Kaisang bilang tokoh ini sering memakai seragam hitam putih. Ah, gampang ini mah, bisa langsung ketebak kan? Bukan dia. Kaisang sih tampaknya sengaja nggak terus terang kasih tahu siapa tokoh ini. Anak bungsu Presiden Jokowi ini cuma bilang tokoh yang dimaksud bakal disambut di Kongres PSI beberapa bulan yang akan datang. Tapi, kalau kita cocok logi, setelah dipecat PDIP, Jokowi beberapa kali bilang tetap partai perorangan. Di sisi lain, PSI belakangan menerapkan konsep baru menjadi partai perorangan. Perorangan di sini maksudnya kalau kata Kaisang, ketua umum partai bisa dipilih secara langsung oleh setiap kader. Jadi gimana? Menurut kalian, Jokowi bakal gabung PSI nggak nih? Artinya kita sangat siap untuk datang ke Jogja dan siap juga untuk datang ke Solo. Artinya ke Jogja kita akan mendesak rektor untuk menjelaskan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Jokowi yang kita yakini bahwa dia tidak lulus ataupun skripsinya palsu dan ijazahnya pun palsu. Artinya konfirmasi pada saat 15 besok. Kemudian ke Solo, ya tentu kita akan menagih langsung kepada Jokowi mana asli yang selalu digembor-gemborkannya itu dan nggak pernah keluar-keluar itu. Artinya kalau dua
ini kita telah dapatkan, maka kesimpulannya sudah jelas bahwa tangkap Jokowi dan adili Jokowi, lalu penjarakan. Kalau perlu hukum mati karena dosanya sudah sangat besar sekali terhadap bangsa, rakyat, negara Indonesia. Bang, sebagai advokat, saya mau tanya, bagaimana seandainya berhasil dibuktikan bahwa Jokowi tidak punya ijazah atau ijazahnya palsu? Maksud saya dampaknya terhadap selama ini 10 tahun kekuasaan dia bagaimana, Bang? Ya, saya kira rontok nanti semua. Itu kan satu sistem, satu jaringan. Kalau misalnya induknya sudah rontok karena palsunya tadi itu, maka akan berpengaruh terhadap jaringannya yang ada. Jadi si sistem juga akan ikut rontok. Artinya bukan nanti hanya Jokowi saja yang bisa terkena sanksi hukum, semua juga kroninya. Bang, tapi sebagai presiden kan dia menandatangani begitu banyak SK, kesepakatan segala macam itu gimana yang nantinya tidak membuat sah semuanya. Batal demi hukum. Batal demi hukum, atau kalau mau perlu melakukan proses penekanan pengadilan dapat dibatalkan. Dua kemungkinannya. Tapi kan sudah 10 tahun para menteri sudah selesai menjabat dan sebagainya, gimana ini? Kan itu dampaknya implikasinya sangat luas itu. Dan bisa goncang di negara ini. Ya, artinya termasuk presiden yang menjadi kelanjutannya. Dia bertanggung jawab, makanya kita himbau dari sekarang. Ayo bareng-bareng sama rakyat. Gitu. Kalau nanti dia diam saja, dia tidak ikut campur gitu kan, malahan mendukung, maka dia terkena risiko. Atau bagian dari sistem tadi, bagian dari rezim yang harus diruntuhkan juga nantinya, dipenjara juga. Gitu. Jadi Bang, satu lagi Bang, sebagai pertanyaan terakhir. Ini selain dampak-dampak tadi, salah satu yang dia tanda tangan ini kan utang yang sampai 8.000 triliun lebih ini gimana nih Bang? Ngeri juga nih Bang. Apa jadi utang pribadi dia atau bagaimana? Saya kira pandangan seperti itu sudah cukup banyak bahwa akan jadi utang pribadi. Artinya ini akan jadi masalah besar. Oleh karena itu soal ijazah ini sederhana tapi berdampak kompleks. Itu oleh karena itu bakal jadi skandal, bahkan jadi krisis besar negara ini kalau menurut saya. Begitu kita bisa temukan tentang status ijazahnya itu yang diawali dari skripsinya, sehingga 15 besok dan 16 besok itu sangat menentukan bagi kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oke, kita berdoa Bang ya, besok semua Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya Allah, mudahkan, jangan beratkan ya Allah.
Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa, kita masih menunggu-nunggu ini ya, klarifikasi yang dari Rektor UGM ya, Bu Ova Emilia, yang berbasis data-data akademik maupun data-data ilmiah yang lain ya, yang kita tunggu. Sebenarnya sebelum lebih halal 15 April ini di UGM sebaiknya Bu Ova ya berikan klarifikasi akademik, klarifikasi ilmiah ya, karena rakyat tidak bisa menerima begitu saja hanya menjelaskan keyakinan. Kami meyakini bahwa Joko Widodo adalah sarjana kehutanan UGM, padahal berkasnya pun tidak pernah ditunjukkan ke publik ya, berkas-berkas akademik seperti transkrip nilai ya, terutama itu adalah data di manakah Joko Widodo KKN ya, kuliah kerja nyata, karena tanpa KKN tidak mungkin seorang mahasiswa UGM menyandang gelar sarjana, karena menurut sejarahnya ya, KKN di Universitas Gadjah Mada itu diwajibkan sejak tahun 1979. Coba kita lihat ini datanya ya. Nah, kita lihat di sini sejarah KKN UGM ya. Tahun 1972 KKN mulai sejarahnya ya. 19 Desember 1949 UGM berdiri. Terus 1972 KKN diperluas ya, dimulai di 13 universitas ya. Pemberi idenya adalah Direktur Pendidikan Tinggi Depdikbud Profesor Kusnadi Harjo Sumantri, mantan Rektor UGM ini ya, tahun 1971. Nah 1972 KKN itu diperluas di 13 universitas, bukan hanya di UGM, ada Universitas Syah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Pajajaran, Diponegoro, Brawijaya, Udayana, Universitas Lampung, Universitas Hasanuddin, Universitas Samratulangi, dan Universitas Patimura ya 1972, tetapi belum wajib. Nah 1979 ya KKN di UGM bersifat wajib hingga sekarang dengan paradigma development. Jadi sejak 1979 ya UGM mewajibkan mahasiswanya untuk kuliah kerja nyata, mengimplementasikan keilmuannya di daerah-daerah terpencil. Ya, 1979, sementara Joko Widodo lulus tahun 1985 katanya ya. Nah, di sini 1985. Berarti ya menurut peraturan di UGM tersebut ya, seharusnya Joko Widodo telah menempuh kuliah kerja nyata. Pertanyaannya Bu Rektor, di manakah Joko Widodo menempuh kuliah kerja nyata? Di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, di desa mana? Ya, seperti saya masih ingat di Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kepil, Desa Kepil. Dan itu kita bersosialisasi, bergabung ya di dalam satu unit kecamatan. Itu bukan hanya dari satu fakultas, itu berbagai macam. Ada teman saya dari pertanian, ada dari psikologi, ada dari fakultas-fakultas lainnya. Jadi satu kecamatan pasti berbaur, membentuk program-program kita. Nah, seperti saya, programnya adalah membangun jalan batu ya, dari tanah menjadi batu, dan membuat tiang listrik dari bambu. Itulah program saya gitu, tahun 1997 atau 1998 sekitar itu ya. Jadi jelas datanya gitu loh, dan banyak mungkin teman-teman yang masih ingat saya ya, tahun 1997, 1998 itu. Saya lulus 1998. Jadi desa tempat saya KKN adalah ya Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kepil, Desa Kepil. Di situ
Bu Ova Emilia, ya, bisa Anda cocokkan data saya di ini, tidak hoax. Jadi sebenarnya, ya, Bu Ova sebenarnya tinggal memeriksa akademik. Kalau itu tidak ada KKN-nya, ya, data akademik yang berkaitan dengan kuliah kerja nyata dari Joko Widodo sebagai mahasiswa angkatan 1980 yang katanya lulus tahun 1985, seharusnya bisa diverifikasi baik data akademik maupun rekan-rekannya, siapa saja yang ada di sana, karena itu antar fakultas, bukan hanya satu jurusan atau satu fakultas, itu antar fakultas. Itu gampang sekali diverifikasi. Coba bocorkan kepada kita, Bu Ova Emilia. Ya, di manakah Pak Joko Widodo itu kuliah kerja nyata? Biar kita verifikasi pada saat nanti datang ke Jogja. Di desa mana, kabupaten mana, kecamatan mana, kan begitu, gampang itu. Kalau tidak ada, ya sudah, nyatakan saja bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu, karena tanpa kuliah kerja nyata, seorang mahasiswa UGM tidak akan pernah bisa menyandang gelar lulus sebagai sarjana UGM. Oke, gimana tanggapan kalian terkait video ini? Silahkan cantumkan di kolom komentar bosku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.